apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan. Bersama saya, Janet Lee. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hanyut di sungai saat bermain bersama teman-temannya, seorang bocah 9 tahun ditemukan tewas di Kabupaten Asahan. Pengeroyokan 2 pengunjung warung makan di Kota Medan oleh sekelompok pemuda terekam kamera pengawas. Sejumlah pelayat mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Kita ke informasi yang pertama, hanyut di sungai saat bermain bersama teman-temannya. Seorang bocah 9 tahun ditemukan tewas oleh tim SAR gabungan di Kabupaten Asahan Senin lalu. Ibu korban jatuh pingsan sesaat mengetahui anaknya ditemukan tidak bernyawa. Tangis histeris pecah sesaat setelah tim SAR gabungan Tanjung Balai Asahan mengevakuasi jasad Zayan Akbar, bocah berusia 9 tahun yang tenggelam. Pencarian tim SAR bermula dari laporan hilangnya korban pada 10 Juli 2022 saat bermain di aliran Sungai Silau Desa Tanjung Alam. Kala itu korban bersama 6 anak lainnya mandi di sungai. Korban kemudian menaiki sebuah pintu kulkas, nahas pintu kulkas yang dinaiki korban terbalik. Korban terjatuh dan terseret arus sungai yang deras. Tim SAR kemudian melakukan operasi pencarian selama lebih dari 8 jam. Jasad korban kemudian diserahkan tim SAR kepada keluarga. Orang bersama 6 rekannya sedang mandi di Sungai Tanjung Alam. Niatnya main-main sambil mengambil tutup kulkas ya. Hasil dia bersama rekan-rekannya naik di atas tutup kulkas, akan tetapi tutup kulkasnya terbalik dan si korban terbawa arus sungai. Kurang lebih 50 meter dari lokasi jatuhnya korban kita temukan. Belasan kali mencuri di gudang dan membobol rumah kosong, seorang residivis kasus pencurian akhirnya dilumpuhkan polisi saat kembali ke rumahnya. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pelaku pencurian di gudang penampungan ikan Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Pelaku Helmi yang berstatus buron nekat membobol gudang menggunakan martil dan linggis, kemudian mengambil sejumlah peralatan dan barang-barang berharga. Tersangka Helmi akhirnya ditangkap beberapa hari lalu di rumahnya di Desa Sukamaju, Kecamatan Tanjung Tiram. Setelah buron selama 1 bulan lebih, sedianya tersangka kembali ke rumahnya untuk merayakan Idul Adha bersama keluarga. Kebetulan tersangka ini atas nama Helmi alias Ismail ini terkenal licin ya. Ya, dia telah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian, bongkar rumah, bongkar toko dan lain sebagainya, sehingga sangat meresahkan warga, khususnya masyarakat Tanjung Tiram. Sehingga kita membentuk tim untuk melakukan pengejaran ya. Dari sini dia dikejar ke arah Belawan. Selanjutnya dari Belawan balik lagi ke rumahnya. Ketika berada di rumahnya berhasil kita amankan. Karena melawan petugas, pada saat itu hasil laporan daripada Kanit Reskrim melawan petugas berusaha merebut senjata anggota, kita lakukan tindakan. Sementara itu, kasus pencurian terhadap seorang wanita dengan cara menusuk mata korban menggunakan kunci motor yang kemudian memborgol tangannya korban diungkap Polres Deli Serdang. Ironisnya, korban merupakan pacar dari adik kandung tersangka. Pencurian dengan kekerasan dengan korban seorang wanita berinisial MR, warga Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang tak lain merupakan pacar dari adik kandung tersangka. Kejadian ini berawal ketika tersangka Ahmad Putra, warga Dusun 3, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, meminta tolong kepada pacar adik kandungnya untuk diantarkan ke daerah Amplas, Kota Medan pada 3 Oktober 2021 lalu. Sesampainya di daerah Amplas, tersangka kembali meminta tolong kepada korban untuk diantarkan ke kawasan Sungai Ular, Kabupaten Serdang Bedagai. Tanpa curiga, korban berinisial MR ini pun mengantarkan tersangka ke lokasi yang diminta. Sesampainya di kawasan Sungai Ular, korban langsung dianiaya dan diborgol tangannya serta ditinggalkan di kawasan semak-semak. Kemudian tersangka langsung melarikan motor milik korban.
Mendengar kesaksian korban, adik tersangka yang bernama Aziz Ramadan langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Korban langsung dianiaya, diborgol, dan dibuang di seputaran dekat Sungai Ular. Kemudian pelaku langsung membawa kabur sepeda motor jenis Honda CRF yang mana sepeda motor ini sudah dijual oleh pelaku. Untuk pelaku sendiri sebelumnya sudah kita ketahui identitasnya, namun karena pelaku melarikan diri, ya pada saat kemarinlah baru kita berhasil menangkapnya. Ya. Barang bukti motor sudah dijual oleh tersangka dengan harga Rp3 juta. Tersangka dijerat dengan pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Terekam kamera pengawas pengeroyokan oleh sekelompok pemuda yang diduga bagian dari geng motor terhadap dua pengunjung warung mie Aceh di Jalan Antariksa, Kota Medan. Kedua korban masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan penyerangan terhadap dua korban pengunjung warung mie Aceh di Jalan Antariksa, Medan Polonia, Kota Medan 10 Juli lalu. Saat kejadian, kedua korban tengah asik menyantap makanan bersama beberapa rekannya. Tiba-tiba, sekelompok pemuda datang dengan menggeber motornya, kemudian mendekati kedua korban. Para pelaku yang diperkirakan berjumlah lebih kurang 20 orang langsung menghujani kedua korban dengan pukulan. Kedua korban sempat melawan, namun kalah jumlah dengan para pelaku. Para pengunjung maupun rekan korban lainnya berupaya menghindari penyerangan ini. Para pelaku meninggalkan lokasi kejadian setelah kedua korban terkapar tidak berdaya. Korban tengah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara, sementara kasus ini dalam penyidikan Mapolsek Medan Baru. Ada pengunjung makan, tiba-tiba masuk ke sekelompok pemuda dengan mengendarai sepeda motor, kurang lebih ada sekitar 20 orang, langsung masuk ke dalam, langsung memukul si pengunjung. Habis itu selang berapa menit aja langsung bubar lagi. Dua orang yang dipukul-pukuli lah gitu. Dan yang memukuli juga kan banyak. Kapolsek Medan Baru Kompol Ginanjar belum bersedia mengungkap siapa pelaku dan motif pengeroyokan ini. Namun beberapa pelaku telah ditangkap personel Mapolsek Medan Baru beberapa jam setelah pengeroyokan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Tega seorang ayah kandung mencabuli anak kandungnya sebanyak 3 kali di Kabupaten Deli Serdang. Tersangka yang bersembunyi di sebuah indekos di Kota Medan akhirnya diringkus polisi. Polisi menangkap seorang ayah berinisial SN, 45 tahun yang tega mencabuli anak kandungnya sebanyak 3 kali di waktu yang berbeda. Perlakuan bejat sang ayah terhadap putri kandungnya berinisial ZA, 16 tahun, terbongkar saat korban bercerita dengan adik kandung ibunya bahwa telah dicabuli oleh tersangka selama 3 kali. Mendengar cerita korban, pihak keluarga ibunya melaporkan kejadian tersebut kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang pada Oktober 2021 lalu. Melalui laporan tersebut, petugas melakukan pengejaran, namun tersangka berhasil melarikan diri. Tersangka yang sempat buron hingga 9 bulan akhirnya diringkus Satreskrim Polresta Deli Serdang. Tersangka ditangkap 8 Juli 2022 lalu di persembunyiannya di sebuah indekos di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Kasus pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung, di mana pencabulan ini dilakukan sebanyak 3 kali di waktu yang berbeda. Terungkapnya kejadian ini berdasarkan keterangan daripada korban, yang mana pada saat itu dia curhat menyampaikan permasalahannya kepada bibinya sendiri, sehingga dari bibinya lah yang menemani korban membuat laporan ke Polres Deli Serdang. Di mana setelah berjalannya proses penyidikan hampir 9 bulan, pelaku hilang, melarikan diri, dan baru kemarin berhasil kita amankan dan saat ini sudah kita proses. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.